Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Teman dan sahabat semuanya dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Ihya Ulumuddin karangan Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Kita masih di adab tilawatil Quran. Qala al-musannifu wasyarihu qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Al-babu tsani fi dhahiri adabit tilawah. Ini bab yang kedua pada menjelaskan zahir adab tilawah, adab baca Quran secara zahir. Wahiyya asyaratun, dianya adab itu ada 10. Nah, yang pertama al-awalu fi halil qari. Bermula yang pertama itu pada membahas tentang kondisi qari, kondisi orang yang baca Quran itu sendiri. Wahwa ayyakuna 'alal wudu, bahwa dianya kondisi atau keadaan orang yang baca Quran itu ayyakuna 'alal wudu, bahwa ada ia dalam keadaan wudu. Kalau kata Syekh Murtada Ad-Dhabidi, pensyarah iya, kata beliau anjurannya malah kalau bisa dalam keadaan kesucian paling sempurna. Mandi dulu untuk baca Quran, kemudian memakai baju terbaik, menggunakan minyak wangi. Bahkan ada anjuran untuk membakar menyan yang paling wangi kalau kita memang memilikinya. Nah, kalau tidak mampu baru wudu. Nah, ini wudu. Bahwa ayyakuna, bahwa ada ianya si qari itu sabit dalam keadaan wudu. Waqifan ala hayatil adabi was sukun. Nah, hal keadaan si qari itu yang berhenti ia. Berhenti di sini maksudnya berhenti dalam ala hayatil adab, di atas kelakuan penuh adab, wasukuni penuh ketenangan. Jadi berhenti di sini wakifan maksudnya bukan berdiri. Berhenti maksudnya dalam posisi kita baca Quran. Bisa saja nanti dalam keadaan berdiri atau dalam keadaan duduk juga boleh. Nah, imma qa'iman. Nah, ini penjelasan dari waqifan. Orang yang baca Quran itu dalam keadaan wudu kemudian berhenti dalam sebagus-bagus keadaan, adabnya bagus, tenang. Imma qa'iman, adakala dianya itu imma qa'iman, adakala dia itu yang berdiri. Wa imma jalisan, adakala dalam keadaan duduk, boleh berdiri, boleh duduk. Mustaqbilal qiblah, lagi yang menghadap kiblat. Nah, mutrikan ra'sahu, hal keadaan ia itu yang menurunkan ia akan kepalanya. Jadi mutrikan ini menurunkan, menundukkan kepala. Ghaira mutarabbi'an, ketiadaan mutarabbi'. Mutarabbi' duduk biasa, duduk kaki di depan itu. Kayak duduk bersila. Itu mutarabbu' namanya. Wala mutaki'in, dan tidak pula dalam keadaan mutaki. Mutaki ini bersender. Nah, jadi anjuran duduk berarti kelihatannya duduk seperti duduk iftirash dalam sholat atau duduk tawarruk, menghadap kiblat, menundukkan kepala. Ghaira mutarabbi'in, tidak duduk tarabung, tidak pula bersender, baik bersender di dinding, bersender di bantal dan sebagainya. Kalau bisa jangan seperti itu. Nah, jadi dianjurkan menghadap kiblat karena memang arah kan banyak. Jadi arah kiblat itu termasuk arah yang paling mulia. Wala jalisan ala hayati takaburi, tidak pula duduk ala hayati takabur, di atas kondisi ketakaburan. Maksudnya jangan duduk seperti duduk gaya orang takabur. Gimana duduk gaya orang takabur? Seperti duduk naruh kaki di atas satu kaki, misalkan duduk di atas kursi, satu kaki selempangkan ke kaki yang satu lagi.
Nah, atau duduk kayak duduk bersila, tapi kakinya di atas paha. Itu takabur. Nggak cocok untuk duduk baca Quran. Wa yakunu julusuhu wahdahu kajulusihi baina yaday ustadzi. Dan adalah duduknya si qari tadi, wahdahu, hal keadaan sendirinya, itu kajulusihi seperti duduknya si qari baina yaday ustadzi, di antara hadapan ustadznya. Artinya ketika kita duduk sendiri baca Quran, tetap duduk dalam keadaan sopan seperti duduk di depan guru. Itu anjuran bagi orang yang baca Quran. Nah, karena ketika kita duduk sendiri untuk baca Quran, sebenarnya ya sedang mau berbicara dengan Allah. Karena baca Quran itu kan surat dari Allah ya. Nah. Kemudian wa afdalul ahwali ay yaqra'ahu fi sholati qa'iman. Dan bermula yang paling baiknya keadaan itu bahwa membaca ia akannya Quran dalam sholat, hal keadaan ia itu yang berdiri. Ini yang paling bagus. Baca Quran sambil berdiri, artinya ketika kita selesai baca Fatihah, nah itu kemudian baru memperbanyak membaca surat. Bagus banget dalam posisi berdiri, baik sholat fardu ataupun dalam sholat sunnah. Nah, kenapa itu paling utama? Ya karena sholat sangat utama, ibadah yang paling utama. Wa ayyakuna fil masjid, dan bahwa ada ianya si qari itu dalam masjid. Baca Quran dalam sholat sambil berdiri, kemudian sholat kita di masjid lagi. Fadzalika min afdalil a'mal, maka demikian itu suatu sebahagian daripada seutama-utamanya amal perbuatan. Karena tempat mulia masjid, kita sedang melakukan ibadah yang mulia yaitu sholat. Kemudian dalam sholat juga kita baca Quran lagi. Ya. Namun, fa in qara'a ala ghairi wudu'in, maka jika baca Quran ala ghairi wudu, dalam keadaan tidak berwudu, wa kana muttaji'an, dan ada ia itu yang berbaring fil firasyi, di tempat tidur, falahu aidan fadlun, maka sabit baginya seseorang pula itu ada kelebihan. Nah, tetap ada kelebihan juga, baca Quran sambil tidur juga boleh. Baik memegang Quran atau dengan cara menghafal boleh. Nah, cuma yang lebih utama tadi berdiri. Sambil duduk boleh, tidur juga boleh. Tetap ada nilai lebihnya. Walakinnahu duna zalik, tetapinya keutamaan itu duna zalik, di bawah keutamaan yang itu. Maksudnya di bawah keutamaan yang pertama dalam keadaan berdiri dalam sholat. Dalilnya apa? Qala Allah Ta'ala, berkatalah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alladzina yadhkuruna Allah, orang-orang yang mengingat oleh mereka akan Allah. Jadi mengingat Allah di sini masuk baca Quran. Baca Quran juga mengingat Allah. Nah, alladzina yadhkuruna Allah, orang-orang yang mengingat oleh mereka akan Allah qiyaman, dalam keadaan berdiri, wa qu'udan, dalam keadaan duduk, wa ala junubin, dan wa ala junubihim, dan dalam keadaan tidur. Nah, di atas junub, di atas lambung-lambung mereka dalam keadaan tidur. Artinya Allah memuji semuanya. Fasna alal kulli, maka memuji hanya Allah kepada semua, baik yang berdiri, duduk, dan berbaring, semua dipuji. Walakin qaddamal qiyama fi dzikri, tetapi mendahulukan hanya Allah akan qiyam. Posisi qiyaman didahulukan dalam sebutan dalam ayat tersebut. Summal qu'ud, kemudian akan orang yang duduk, summa dzikra, kemudian akan zikir, hal keadaan zikir dalam keadaan berbaring. Artinya semuanya baik, semuanya Allah puji. Cuma Allah mendahulukan menyebutkan orang yang mengingat Allah sambil berdiri. Itu menunjukkan berarti keutamaan mengingat Allah dalam keadaan berdiri. Nah. Kemudian menurut Imam Haramain juga nggak makruh baca Quran bagi orang yang berhadas. Boleh berhadas baca Quran ya, nggak apa-apa, nggak makruh malah. Jangankan haram, makruh aja enggak. Nabi juga sering baca Quran dalam keadaan berhadas. Hadas kecil maksudnya ya, bukan hadas besar, bukan junub. Nah,
Adapun orang berjunub, orang berhi haram baca Quran. Namun kalau melihat Quran saja boleh, nggak megang ya. Melihat Quran, kemudian baca dalam hati boleh. Yang nggak boleh di mulut. Nah. Qala Aliun radhiyallahu an, berkatalah oleh Sayyidina Ali radhiyallahu an. Apa kata beliau? Man qara'al Qur'ana huwa qa'imun fi shalah kana lahu bi kulli harfin mi'atu hasanah. Barang siapa yang membaca ia akan Quran padahal dia itu dalam keadaan berdiri dalam salat, kana lahu, niscaya adalah baginya orang bi kulli harfin, dengan setiap satu huruf yang dibaca itu mi'atu hasanah, 100 kebaikan. Ini luar biasa, baca Quran dalam posisi berdiri di salat. Satu huruf nilainya 100. Wa man qara'ahu wa huwa jalisun fi shalah. Barang siapa yang membaca ia akannya Quran wa huwa jalisun, padahal dia itu dalam keadaan duduk dalam salat. Falahu bi kulli harfin khamsuna hasanah. Maka baginya orang itu dengan setiap satu huruf yang dibaca itu 50 kebaikan. Ya. Karena salat ini maksudnya mampu berdiri tapi duduk. Salat sunnah mampu berdiri duduk, pahalanya separuh, makanya dapat 50. Tapi kalau nggak mampu berdiri kemudian duduk, tetap satu huruf nilainya 100. Wa man qara'ahu fi ghairi salatin. Barang siapa yang membaca ia akan Quran fi ghairi shalah, di luar salat, wa huwa ala wudu'in, dia itu dalam keadaan wudu, fa khamsun wa 20 hasanah. Maka baginya dengan setiap huruf yang dibaca itu 25 kebaikan. Luar biasa. Satu huruf 25. Terus yang sering kita dengarkan hadis satu huruf itu bernilai 10, berarti yang terakhir ini, wa man qara'ahu ala ghairi wudu. Barang siapa yang membaca ia akannya Quran dalam keadaan tanpa wudu, fa 10 hasanat, maka untuknya itu 10 kebaikan. Nah ini, satu huruf 10 kebaikan kalau baca Quran di luar sholat, bukan dalam keadaan berwudu. Nah. Oke. Wa makana minal qiyami bil laili fahuwa afdal. Dan bermulama yang ada ianya ma dari berdiri di malam, maka dia nyama itu lebih utama. Lebih utama lagi ya, apalagi kita baca Quran itu dalam sholat sunnah di malam hari. Sehingga sholat sunnah kita walaupun rakaatnya terbatas, 2 rakaat, 4 rakaat, tapi panjang. Kita baca Quran, nah itu luar biasa lagi. Kenapa? Li'annahu afraghu lil qalbi. Karena malam itu lebih kosong bagi hati. Maksud lebih kosong, hati kita lebih damai, tidak banyak hal yang kita pikirkan, tidak bising juga kan. Qala Abu Dzar Al-Ghifari. Berkatalah oleh Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, apa kata beliau? Inna kasrata sujud bin nahar. Sesungguhnya banyak sujud itu di siang hari. Kalau salat di siang hari kita banyak sujud. Maksud banyak sujud, ya nggak apa-apa banyak rakaatnya. Wa inna tulal qiyam bil laili, sesungguhnya lama berdiri itu di malam. Kalau salat sunnah di malam hari, walaupun sedikit rakaatnya tapi lama-lama, panjang-panjang kita isi dengan baca Quran. Begitu kata Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an. Nah, apa lagi? Langsung syarat kedua. Jadi syarat pertama tadi kondisi orang yang baca Quran, anjurannya dalam keadaan paling sempurna, keadaan wudu, bersih, pakai baju terbaik, pakai minyak wangi. Kalau punya menyan, bakar menyan lagi. Nah. Kemudian kita lanjut. Adab yang kedua, asani fi miqdaril qiraah. Bermula yang kedua itu pada kadar ukuran baca. Ukuran baca. Berapa maksud ukuran baca ini? Bagusnya sekali baca Quran berapa lembar? Berapa juz? Walil qurra'i adatun mukhtalifatun fil istighsari wal iktisar. Sabit bagi para pembaca Quran itu adatun mukhtalifah. Punya adat-adat yang berbeda, punya kebiasaan-kebiasaan yang berbeda
fil istighsar dalam memperbanyak, wal iktisar dan dalam membatasi. Orang beda-beda kan, tergantung waktu juga, semangat beda-beda. Ada yang sekali baca sejuz, ada yang satu halaman, macam-macam kita lihat. Faminhum may yaktumu al-yawma wal lailah fil yawmi wal lailah marratan. Sebahagian dari mereka itu ada orang-orang yang khatamnya dalam sehari semalam sekali. Sehari semalam khatam sekali. Ini tentunya orang yang nggak ada kerjaan apa-apa ini. Ya, benar-benar udah mantap ini, ada passive income nih. Sehari semalam khatam sekali. Nah, termasuk juga kita dengar cerita kayak Imam Syafi'i kan, bahkan di bulan Ramadan beliau khatam 2 kali sehari. Wa ba'dhum marrataini. Dan sebahagian mereka 2 kali. Sehari semalam khatam 2 kali. Wantaha ba'dhum ila salasin, dan sampailah sebahagian mereka kepada 3 kali. Ada yang sehari semalam khatam 3 kali. Berarti ini Quran itu kalau bacaan cepat mungkin 6 jam udah khatam sekali ya. Orang yang udah fasih banget, lancar, 6 jam, 7 jam. Kalau kita lihat MP3 itu tergantung syekhnya. Syekh yang baca, kalau bacaan sedang kayak Misyari Rashid 11 jam. Ini kita ambil cepatnya berarti 7 jam. Sehari semalam 24 jam, 7 kali 3 21 jam. Berarti nggak ada kerjaan lain nih. Sampailah sebahagian mereka kepada 3 kali khatam dalam sehari. Wa minhum may yaktumu fi syahri marratan. Sebahagian dari mereka ada orang-orang yang khatam ya dalam sebulan sekali, ada. Sebulan sekali. Nah, kita lihat ini di 3 ini ada catatan kaki ini dari Imam Nawawi. Qala al-Imamun Nawawi, berkatalah oleh Imam Nawawi dalam kitab Azkar, wa khatama ba'dhum fil yawmi wal lailah, khatamlah oleh sebahagian mereka dalam sehari dan semalam 8 kali. Nah, ini yang bagaimana cara bacanya 8 kali khatam? 4 jam. 8 kali 4 32 enggak, 3 jam. Berarti 3 jam sekali khatam. Ini udah ngaco bacanya. Kilat banget, enggak sempat tafakkur. Itu menurut kata Imam Nawawi. Mengkhatam oleh sebahagian mereka dalam sehari semalam 8 kali. Arba'an fil laili, 4 kali khatam di malam. Arba'an fil nahar, 4 kali khatam di siang hari. Wa mimman khatama arba'an fil laili, sebahagian dari orang-orang yang khatam ya 4 kali di malam hari, wa arba'an dan 4 kali di siang hari, itu As-Saidul Jalil Ibnul Khatib As-Sufi, seorang sufi namanya Ibnul Khatib radhiyallahu an. Wa hadza aksaru ma balaghana fil yaumi wal lailah. Ini informasi yang paling banyak yang sampai kepada beliau, bahwa orang dahulu paling banyak itu khatam Quran sehari semalam 8 kali. Nggak ada yang lebih. Ada juga yang khatam sehari sebulan sejuz. Kita lihat yang paling baik yang mana. Wa aulama yurja'u ilaihi fit takdirat qaulu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan bermula seutama-utama yang dirujuk kepadanya fit takdirat dalam mengukur itu qaulu Rasulillah, ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Referensi terbaik untuk mengetahui bacaan terbaik itu berapa hari sekali khatam ya ucapan Rasulullah. Kita lihat informasi dari Rasulullah. Bagaimana menurut Rasulullah? Yang paling bagus itu yang bagaimana? Ini Nabi bersabda nih. Man qara al-Qur'an fi akalla min salasin lam yafqahu. Orang siapa yang membaca ia akan Quran dalam kurang dari 3 hari maksudnya. Orang siapa yang baca Quran kurang dari 3 hari. Belum 3 hari udah khatam. Ya, lam yafqahu, niscaya tidak paham ia akannya Quran. Ini kata Nabi. Orang yang baca Quran belum 3 hari sudah khatam, itu dia pasti nggak paham. Ini jangankan sehari khatam 2 kali atau sekali atau terserah, 3 kali aja berdasarkan hadis Nabi ini. 3 hari, belum 3 hari udah khatam sekali, itu dia nggak akan paham. Pasti bacanya cepat banget, nggak sempat tafakkur. Kenapa? Wazalika li anna ziyadata alaihi tamna'uhu tartil. Bermula demikian,
Itu karena bahwa sungguh lebih di atasnya. Di atasnya 3, itu menghalangi ia lebih akan tartil. Nggak sempat tartil. Tartil kan baca lambat. Sehingga kita sempat memahami maknanya, menemukan rahasia-rahasianya. Waqad qalat Aisyah, dan sungguh telah berkatalah oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha lamma sami'at, manakala mendengar ianya beliau akan seorang laki-laki yahuzul Quran. Huzu itu kayak main-main, apa namanya? Hazayan ya. Haza yahuzu hazayan, kayak main-main gitu. Seorang laki-laki yahuzu. Kita artikan mempercepat ya, mempercepat ia akan Quran, hazan akan sangat cepat sekali. Apa kata Sayyidatina Aisyah? Inna hadza ma qara'al Quran wala sakata. Ini orang, sesungguhnya ini orang itu dia tidak baca Quran, tidak pula diam. Dibilang baca Quran kagak, dibilang diam juga kagak. Ya, artinya baca terlalu cepat. Padahal tujuan Quran itu bukan hanya dibaca, tapi dipahami. Jadi belum ada kesimpulan nih. Yang terbaik nanti bagaimana, berapa hari sekali kita khatam, kita lihat. Wa amaran nabiyyu, dan memerintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Abdullah ibni Amr. Nabi memerintahkan Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Apa kata Nabi? Ayah tamal Quran, bahwa menghatam ia akan Quran dalam 7. Artinya sejumat ya. 7 hari sekali khatam. Jadi anjuran Nabi kepada Abdullah bin Amr bin As. Wa kadzalika kana jama'atun minas sahabah, dan demikian pula adalah satu jamaah dari sahabat radhiyallahu anhum yahtumunal Quran. Mereka menghatam akan Quran fi kulli Jum'atin, dalam setiap Jumat. Setiap Jumat khatam Quran sekali. Itu sebulan 4 kali. Ka Utsman seperti Utsman, wa Zaid bin Sabit seperti Zaid bin Sabit, wa bin Mas'ud seperti Abdullah bin Mas'ud, wa Ubay bin Ka'ab seperti Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Ada juga sering kita dengar cerita-cerita kalau Utsman khatam Quran dalam sekali salat, dalam satu rakaat salat udah khatam sekali. Berarti lama banget salatnya. Jadi semuanya nanti tergantung kondisi kan, tergantung keadaan orang bagaimana. Kalau punya pekerjaan ya beda lagi. Atau sebagai pengurus umat. Nah, kalau pengurus umat ya harus lebih banyak waktunya untuk umat. Kita lanjutkan. Fafil khatmi arba'u darajatin, maka dalam masalah menghatam Quran itu ada 4 derajat. Ada 4 tingkatan. Al-khatmu fi yawmin wa lailah faqad karahahu jama'atun. Ada yang namanya khatam dalam sehari semalam. Sehari semalam khatam. Dan sungguh memakruhkan akannya oleh satu jamaah. Ada sejamaah ulama menyatakan enggak bagus kalau sehari semalam khatam sekali, enggak bagus. Kemudian wal khatmu fi kulli syahrin, dan khatam dalam setiap bulan. Dalam setiap bulan khatam sekali. Kulla yaumin juz'un min salasina juz'an. Dalam setiap hari itu 1 juz dari 30 juz. Nah, ini lebih mudah diterima. Quran terdiri dari 30 juz, sehari kita baca sejuz, sebulan khatam sekali. Ya, wa ka'annahu mubalaghatun fil iktisar. Ini menurut Imam Ghazali seolah-olahnya orang yang khatam sebulan sekali. Itu mubalaghah, itu sangat-sangat dalam terbatas. Ini dianggap sedikit juga. Ini terlalu lambat. Kalau sebulan khatam sekali terlalu lambat. Kama annal awwala mubalaghatun fil istighsar. Sebagaimana bahwa sungguh yang pertama itu terlalu dalam banyak. Kalau khatam sehari sekali itu terlalu banyak bacanya. Kalau khatam sebulan sekali itu terlalu lambat juga. Berarti ada pertengahannya. Wa bainahuma darajatani mu'tadilatani. Dan di antara keduanya itu ada 2 derajat yang sederhana. Ada yang lebih mantap lagi. Jangan pula khatam sebulan sekali, jangan pula sehari sekali khatam. Ambil tengahnya. Ini juga tidak bisa dilakukan semua orang khusus nih, santri yang tinggal di pondok. Ihdahuma fil usbu' maratan. Bermula salah satu keduanya 2 derajat itu dalam seminggu sekali. Minggu khatam sekali, sebulan 4 kali berarti. Nah.
Wasaniyah fil usbu'i marrataini. Dan bermula yang kedua itu dalam seminggu 2 kali khatam. Seminggu 2 kali khatam. Kalau seminggu 2 kali khatam, takriban minas salas, mendekati dari 3. Berarti mendekati dari 3 maksudnya 3 hari sekali khatam. Nah, kalau seminggu 2 kali khatam berarti seminggu 7 hari. Berarti sekitar 3 harian khatam sekali. Berarti sehari 10 juz nih. Nah, kita lanjutkan menurut Imam Ghazali radhiyallahu an. Wal ahabbu ayyakhtuma. Ini untuk mengetahui harokat tengahnya kita memang harus sering lihat kamus. Karena kita susah juga menghafal wazan ya. Apa khatama yakhtumu, apa khatama yakhtamu. Nah, itu memang kita harus terikat dengan kamus. Wal habbu ayyakhtuma khatmatan bil lail wa khatmatan bin nahar. Bermula yang paling bagus menurut Imam Ghazali itu bahwa khatam ya sekali khatam di malam hari dan sekali khatam di siang hari. Maksudnya bukan sehari ini. Artinya seminggu 2 kali khatam. Seminggu 2 kali khatam. Sekali kita khatamnya di malam, di waktu malam. Sekali lagi khatam di siang hari. Nah, jadi seminggu 2 kali khatam. Wa yaj'alu khatmatan nahari yaumal isnin fi raka'atayil fajri aw ba'dahuma. Dan menjadikan ia akan khatam siang pada hari Senin dalam 2 rakaat fajar atau sesudah 2 rakaat fajar. Pas sholat sunnah fajar, nah, itu khatam untuk harinya 3 hari khatam. Wa yaj'alu khatmatal laili lailatal jum'ah. Dan menjadikan ia akan khatam malamnya lailatal jum'ah pada malam Jumat fi raka'atail maghrib dalam 2 rakaat maghrib. Ini kalau yang bisa hafal Quran ya. Kalau nggak bisa hafal Quran berarti kita membaca di luar Quran. Yang membaca pakai mushaf nggak apa-apa. Kalau bisa khatam seminggu 2 kali. Nah, khatam pagi, khatam untuk siang dalam 2 rakaat fajar atau sesudah keduanya. Khatam malam berarti dalam 2 rakaat maghrib atau sesudah keduanya 2 rakaat maghrib. Kenapa anjuran seperti itu? Ada khatam malam, ada khatam siang. Liyastaqbila bi khatmataihi awalan nahar wa awalal lail. Supaya mendapatkan ia dengan 2 khatamnya akan awal siang dan awal malam. Khatam di subuh mendapatkan awal siang. Khatam di malam mendapatkan awal malam di maghrib. Fa innal malaikata alaihimussalam. Karena para malaikat alaihimussalam itu tusalli alaih. Berselawat ia kepadanya. In kana khatmuhu lailan. Jika adalah khatamnya itu malam. Hatta yusbiha hingga masuk waktu subuh ya. Supaya dapat selawat malaikat. Kalau malam kita khatam, itu malaikat berselawat kepada kita hingga pagi hari. Khatam di pagi hari, malaikat berselawat hingga sore hari. Begitu maksudnya. Wa in kana naharan, jika ada ianya khatam itu siang hari. Hatta yamsiya hingga masuk waktu sore iya. Ya, jadi kalau khatam kita di siang hari, malaikat berselawat hingga sore. Fatashmalu barakatuhuma jami'al laili wan nahar. Maka umumlah oleh berkah keduanya 2 kali khatam. Jami'al lail pada seluruh malam dan siang. Sehingga siang malam kita dapat keberkahan dari khatam Quran dengan selawatnya malaikat. Luar biasa. Nah, itu yang paling bagus kata Imam Ghazali, khatamnya 2 kali. Namun tetap ada tafsil lagi. Jadi beliau akan menguraikan kembali tergantung orang, kondisi orang itu. Orang itu memang udah fokus ibadah kepada Allah atau bagaimana? Kita lihat dulu. Nah, wa tafsilu fi miqdaril qiraah, dan bermula tafsil, uraian dalam kadar bacaan. Itu annahu bahwa sungguhnya seseorang ingkana minal abidin as-salikin. Jika ada ayat itu sebahagian dari orang yang ahli ibadah, as-salikin, lagi yang menempuh ia bitariqil amal dengan jalan amal, fala yang bagi ayang kusaan khatmataini fil usbu. Maka tidak sepantaslah bahwa kurang ia dari 2 kali khatam dalam seminggu. Jadi tergantung orangnya. Kadar bacaan kita bagaimana? Tergantung orangnya. Kata beliau,
Kalau memang itu orang abidin, nggak ada kerjaan lain, ibadah, salikin, menempuh jalan untuk mempraktekkan beramal sebanyak-banyaknya. Artinya nggak ada kesibukan lain, nggak ada urusan pekerjaan. Ya, semua beres. Nafkah untuk anak, untuk istri sudah ada semua. Jadi itu bagusnya jangan kurang dari 2 kali khatam dalam seminggu, kata beliau. Wa in kana minas salikina bi a'malil qalbi wa durubil fikr. Dan jika ada ianya orang, itu dari orang si salik. Orang yang lebih menempuh dengan amal-amal hati, lebih banyak mempraktekkan amal batin daripada amal-amal zahir. Jadi amal batin di sini maksudnya amal hati, dia menyibukkan diri untuk menjaga nafasnya, zikir hati. Bagaimana supaya setiap nafasnya itu selalu mengingat Allah. Hatinya tidak pernah lupa kepada Allah. Jika ada ia itu bahagian dari orang-orang yang salik. Orang salik tapi lebih fokus kepada amal hati. Dijaga nafas, zikir nafas namanya. Setiap nafas keluar masuk itu mengingat nama Allah. Selalu berzikir. Wadurubil fikri. Dan dia melakukan berbagai macam pemikiran. Ya. Au minal mustaghillina binasril alim. Atau ada ia bahagian dari orang-orang yang sibuk dengan menyebarkan ilmu. Atau orang yang baca Quran itu misalkan seorang santri sibuk belajar kan. Belajar cari ilmu, mutalaah kitab, hafal pelajaran segala macam. Atau dia seorang guru yang harus mengajarkan orang lain. Ya. Fala ba'sa ayyak tasira fil usbu' ala marrah. Maka tidak apa-apa bahwa membatasi ia dalam seminggu sekali saja. Ya, seminggu saja. Wa in kana nafidhal fikri fi ma'anil Qur'an. Dan jika ada ia itu nafidhal fikri yang tembus pikirannya dalam makna-makna Quran. Maksud tembus pikirannya dalam makna-makna Quran tajam. Artinya dia bisa mendapatkan pelajaran-pelajaran baru setiap kali membaca Al-Qur'anul Karim. Nah, dapat mengistimbat mutiara-mutiara Quran. Nah, itu beda lagi. Jika ada ia itu yang tembus pikirannya dalam makna-makna Quran, faqad yaktafi, maka sungguh kadang-kadang cukup ia fi syahri bimarrah. Cukup ia dalam sebulan sekali saja, sekali khatam juga cukup. Kenapa? Likasrati hajati ila kasrati tardidi wa ta'ammul. Karena banyak kebutuhannya kepada banyak mengulang-ulang dan berpikir. Jadi nggak harus cepat-cepat. Orang seperti itu kadang satu ayat harus dibaca berulang-ulang beberapa kali, dihubungkan antara satu ayat dengan ayat yang lain, lihat siaknya, sehingga memahami berbagai macam hukum, makna-makna tersirat, pelajaran-pelajaran yang banyak dari setiap ayat yang beliau baca. Makanya nggak bisa cepat-cepat. Kalau baca cepat nggak dapat yang ini. Nah, jadi kesimpulannya berarti tergantung kondisi orang. Tergantung kondisi orang yang baca Quran. Bagaimana kita? Kalau memang kita nggak paham, ya nggak apa-apa kita baca juga. Yang penting khatam, boleh juga. Paling kurang dapat juga nilai pahalanya kan. Karena Quran itu dengan dibaca juga dapat pahala. Daripada kita isi dengan hal-hal yang lain. Nah, tapi kalau kita mengisi waktu dengan belajar untuk memahami Quran, belajar nahwu saraf, balaghah, ma'ani segala macam. Nah, itu berarti baca Quran tetap. Namun sebahagian waktu kita gunakan untuk belajar supaya ketika besok-besoknya membaca Quran lebih menyentuh, lebih bisa memahami. Barangkali begitu maksudnya, lebih kurang setengah jam sampai di sini, moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Walhamdulillah wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.